Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita bisa dipertemukan kembali pada daurah tafsir ijmali. Insya Allah malam ini membahas 2 juz langsung, yaitu juz 28 dan 29. Juga Alhamdulillah Ustadz Nur Fajri Ramadan sudah hadir di sekitar kita, sehingga bisa membimbing kita. Oh ya, Alhamdulillah. Bentar, saya ganti dulu virtual background-nya. Siap, Ustadz. Oke, selagi menunggu. Gimana biar ngilangin? Langsung hilang gitu? Ke video, choose virtual background itu. Oke. Enggak. Oke. Ya. Oke. Ya, kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi washabihi wa ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, para jemaah iktikaf Masjid Jabal Sari yang berbahagia. Sekarang kita memasuki juz 28. Karena kemarin mati lampu. Juz 28 dan setelah itu kita masuk ke juz 29. Juz 28 ini dimulai dari surat ke-58, surat Al-Mujadalah, dan ini menarik. Jadi sampai juz 27 akhir surat Al-Hadid itu sudah setengah jumlah surat Al-Quran. Jadi sudah setengah jumlah surat Al-Quran, karena surat Al-Quran ada 114. Sementara surat Al-Hadid surat 57. Maka menarik, Al-Quran setengah suratnya di 27 juz. Setengahnya lagi di 3 juz terakhir. Makanya saya dulu ingat sekali waktu saya masih baru selesai 3 juz, saya nyemangatin diri sendiri, alhamdulillah setengah jalan. Saya ingat sekali, saya nggak akan lupa waktu itu kelas 2 SMA, saya selesai juz 28, saya nyemangatin diri sendiri, alhamdulillah setengah jalan. Seperti itu. Dan pada akhirnya memang banyak orang menempatkan fokusnya di 3 juz. Maka soalnya 3 juz ini memang setengah ya Quran agar memotivasi orang biar terus. Oke, surat Al-Mujadalah boleh dibaca Al-Mujadalah, boleh dibaca Al-Mujadilah. Kalau dibaca Al-Mujadalah artinya perdebatan, masdar. Pengaduan. Tapi kalau Al-Mujadilah artinya wanita yang mengadu, wanita yang berdebat. Dan tema besar dari surat Al-Mujadalah adalah urgensi ilmu. Adalah apa? Urgensi ilmu. Dan kata kuncinya di ayat ini, di surat ini adalah apa? Ya rufa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, maksudnya orang beriman ditinggikan derajatnya. Tapi orang beriman dan berilmu tambah lagi sekian derajat. Seperti itu. Karena ya surat ini kemudian dari awal sampai akhir bicara tentang keutamaan ilmu secara tersirat. Misalnya contoh di mana wanita ini Khawlah binti Hakim datang ke Nabi SAW kemudian mengadukan suaminya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Subhanahu wa taala itu kasih isyarat. Allah mengetahui, mengilmui. Wallahu yasma'u tahawurakum. Pun sebelumnya qad sami'a. Tahu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar atau ayat ini turun, kata Aisyah radhiyallahu anha, Subhanaman wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maksudnya Allah, pendengarannya nyampe segala sesuatu. Artinya segala sesuatu al-masmu'at. Karena kata Aisyah, saya dekat Nabi. Ini perempuan mengajak ngomong, saya temenin Nabi biar enggak kholwat cerita gitu kan ya. Temenin Nabi, tapi sih enggak dengar. Ini ngomong apa? Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya Allah Maha mengetahui ma yakunu min najwa thalathatin illa rabi'uhum. Tidaklah ayat ke berapa tuh? Halaman sebelahnya, halaman balik. Tidaklah ada orang bertiga ngobrol, Allah yang keempat. Tidaklah orang berlima ngobrol, Allah yang keenam. Lebih atau kurang Allah bersama mereka.
Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui. Jadi tingginya ilmu surat ini. Baik ilmu Allah maupun ilmu yang dikuasai manusia, karena ilmu yang dikuasai manusia berasal dari Allah. Oke, jadi di sini urgensi atau kemuliaan lah kalau kita bilang. Mulianya ilmu Allah. Mulianya ilmu atau mulia ilmu, baik ilmu Allah maupun ilmu Allah yang Allah berikan kepada hamba. Dan di akhir surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan makanya ilmu akan membawa seorang pada kuatnya keimanan, tidak goyah dalam hal loyalitas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan temui ada orang yang cinta Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, terus di saat yang sama dia membenci, dia di saat yang sama dia apa? Mencintai juga orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Jadi nggak akan tuh. Kalau orang udah cinta Allah dan Rasulnya, tidak akan juga di saat yang sama cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Nggak mungkin. Gimana? Kamu cinta Allah? Iya cinta. Cinta Rasul? Cinta Rasul. Itu ada orang benci Allah, benci Rasul. Tapi saya cinta juga dia. Nggak bisa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha. Ayat 22 tadi. Oke. Jadi konsep penting dalam Islam, konsep akidah, yaitu bagaimana kita mengatur cinta dan benci, mengatur loyalitas. Dan ini konsep Al-Quran, ini ayatnya. Ini ayatnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Oke. Surat ini juga istimewanya sering disebut ulama surat ya tadi ilmu Allah ya, sehingga menghadirkan Allah di setiap ayat. Tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran semua ayatnya adalah lafzul jalalah, melainkan surat ini. Jadi kalau ada ikut kuis tebak-tebakan nanti ya, lomba, ada pertanyaan surat apa yang semua ayatnya ada tulisan Allahnya. Surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Itu tadi Allah ingin menegaskan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada yang bertiga, Allah yang keempat. Tidak ada orang ngobrol berlima, Allah yang keenam. Jadi Allah hadir terus. Termasuk di surat ini Allah Subhanahu wa taala hadir di setiap ayat. Ini tulisan nama Allah hadir di setiap ayat. Paham ya uniknya ya? Oke. Lihat sini ada ayat-ayat tentang ilmu Allah, ketinggian ilmu. Ya bagaimana pengetahuan tuh? Wallahu yasma'u tahawurakum. Ahsahullahu wa nasu. Allah tahu amalnya mereka, Allah hitung, mereka lupa. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bima ta'maluna khabir. Alam tara anna ya alam ma fi sama. Masyaallah. Oke. Baik, surat Al-Hasyr. Surat sebelahnya berikutnya Al-Hasyr dari namanya saja sudah kita bisa tebak tema besarnya, tapi sebetulnya dia tidak banyak bicara tentang hari berbangkit. Jadi hasyr di sini hasyirnya beda dengan hasyir kiamat. Ya betul, dia akan ada isyarat ke sana. Toh juga dia surat mufassal. Tapi dia surat mufassal madaniyah. Oh ya, saya lupa kasih kaidah. Surat juz 28 pendapat yang benar semua suratnya madaniyah. Juz 28 semua suratnya apa? Madaniyah. Ada khilaf tapi yang rajih madaniyah. Ya, ada yang khilaf seperti as-saff gitu ya, khilaf. Sementara surat juz 29 semua suratnya Makkiyah. Itu menarik ya. Catat baik-baik tuh. Semua surat juz 28 Madaniyah, semua surat juz 29 Makkiyah. Ada khilaf di beberapa surat, tapi yang rajihnya seperti itu. Bagaimana dinyatakan dalam Manzumah Zamzamiyah? Demikian ada. Imam Az-Zamzami sebutkan. Oke. Jadi saya bilang tadi bahwa Al-Hasyr di sini itu tidak terlalu ke arah Al-Hasyr di hari akhirat, yakni ilaihi tuhsyarun, kepadanya kalian akan dikembalikan. Enggak terlalu. Karena Yaumul Hasyr yang dimaksud di surat ini adalah hari pengumpulan dan pengusiran Bani Nadir. Bani apa? Nadir. Penting diingat bahwa Nabi SAW adalah sosok paling toleran sepanjang sejarah. Paling toleran sepanjang sejarah. Nggak ada lagi yang lebih toleran dari beliau. Di antara bentuk toleransi beliau, tatkala beliau sudah menjadi pimpinan Madinah, beliau membuat konstitusi
tertulis, dan ini pertama kali tercatat dalam sejarah, ini konstitusi tertulis pertama kali sepanjang sejarah umat manusia, konstitusi negara, di mana piagam Madinah istilahnya apa? Piagam Madinah, diriwayatkan piagam Madinah, misalnya dalam Sirah Ibnu Hisham, diriwayatkan teksnya. Di situ Nabi SAW begitu memberikan hak kepada Yahudi, pada non-Muslim di Madinah, dapat hak, tidak dizolimi, dan itu nggak ada sebelumnya, nggak ada. Ya. Orang Barat, orang Islam semua sadar, tahu, nggak ada sebelumnya agama dijadikan ideologi sebuah negara, terus ada yang beragama lain dibiarin, nggak ada, mesti dia ditindak. Tapi dalam Islam nggak, dipersilahkan, silakan. Itu pertama dalam sejarah umat manusia, dipersilahkan. Nah, ada 3 bani besar Yahudi, yaitu Bani apa yang pertama? Bani Qainuqa, kedua Bani apa? Nadir, 3 Bani Quraidah. Apalagi ini? Apalagi hari ini hari-hari Aqsa lagi diserang. Biar kita kebayang sejarahnya. Semoga Allah jaga dan lindungi semua kita. Nah, alhamdulillah kita di sini juga berusaha setiap kunut doakan mereka. Oke, jadi teman-teman juga doain yang di rumah, teman yang di manapun berada juga doain, jangan lupa. Intinya Yahudi, sekarang jahat sama Islam, dulu enggak. Dulu mereka kalau mau Rasul siksa bisa tuh Rasul. Gampang. Rasul udah jadi bos Madinah, gampang tangkap siksa. Bisa, tapi enggak. Nabi persilakan berikan hak, tapi yuk sama-sama bela Madinah ya kalau diserang. Perjanjian gitu. Enggak boleh berkhianat kepada kaum muslimin, bla bla dan seterusnya. Ada tertulis. Kalau berkhianat, berarti ada konsekuensinya. Siap tanggung konsekuensi, dan itu udah aturan umum. Aturan dimanapun kalau perjanjian ada pengkhianatan ya ada konsekuensinya. Standar itu. Oke. Ternyata Bani Qainuqa di tahun ketiga berkhianat. Maka Bani Qainuqa siap menanggung konsekuensinya, yaitu tidak diperkenankan tinggal di Madinah lagi. Pergi ke utara, ke Khaybar. Tahun keempat ini kejadiannya. Jadi surat Al-Hasyr itu turun di tahun keempat Hijriyah. Bani Nadir ternyata merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan udah ada yang ngangkat benda gede mau ditibanin ke Nabi di bawah. Tapi Allah ngasih tahu Nabi sehingga Nabi bergeser pergi duluan sebelum dilempar. Jahat sekali. Nabi baik sama dia. 4 tahun lamanya. Tahun keempat Nabi mau dibunuh. Astagfirullah. Ya, kemudian ketahuan dan mereka dikepung dan bikin perjanjian yang artinya mereka pada akhirnya tidak diperkenankan tinggal di Madinah lagi, suruh pergi. Dan mereka nanti ke Khaybar. Nah, makanya itu yang dimaksud hari Al-Hasyr. Hari Hasyr di situ maksudnya hari Bani Nadir dikumpulin kemudian dipersilakan pergi. Bayangin tuh, kalau mau dibantai aja Anda ya, gitu ya. Itu fair. Itu apa? Fair. Secara aturan politik militer itu fair kayak gitu. Tapi Nabi SAW baik, silakan. Malah boleh bawa harta yang bisa dibawa oleh otak. Silakan bawa harta yang bisa dibawa oleh otak. Gitu. Bawa mereka pergi. Nah, makanya tema besar surat ini adalah pemuliaan mukminin dan penghinaan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ya. Allah SWT memuliakan orang-orang beriman dan merendahkan orang-orang tidak beriman dalam hal itu. Oke. Allah SWT menyebutkan di sini juga orang-orang munafikin di surat Al-Hasyr. Orang-orang munafikin dia mem-PHP-in Bani Nadir. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidak kamu lihat orang-orang yang munafik, nafaqu yaquluna li ikhwanihim, berkata kepada ikhwan-ikhwan mereka, saudara-saudara mereka. Bayangkan. Munafik saudaraan sama siapa? Sama Yahudi. Nasallallahu mudah-mudahan kita tidak dipersaudarakan secara agama dengan mereka. Alladzina kafaru min ahlil kitab. Apa kata mereka? La in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir nih sama Nabi, sama Muhammad, kita akan ikut sama kalian. Asik. Kalau diusir, kita ikut pergi keluar. Wala nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangin, dikepung, kita akan tolong. Kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, mereka bohong untuk munafik. Mereka cuma mau PHP-in kamu saja, wahai orang-orang Yahudi.
Kata Allah, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu. Kalau Yahudi diusir, enggak akan ya orang-orang munafik ikut pergi. Buktinya Bani Nadir udah diusir, tetap aja mereka enggak ikut. Mana nih? Dasar munafik. Kata Yahudi gitu. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalau diperangin, enggak ditolong. Buktinya Nabi mengepung benteng Bani Nadir, ya, dikepung. Gitu kan melanggar perjanjian. Dikepung dulu. Mana munafik enggak ada yang bantuin? Sebentar. Kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ayat 14. Kamu kira mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Oke, jadi di sini Allah SWT sudah menyebutkan bagaimana saking mulianya orang beriman, mulianya Al-Qur'an sampai gunung saja kalau diturunkan Al-Qur'an padanya akan bergetar, akan runtuh. Bagaimana Allah SWT juga sebutkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, yang pada akhirnya orang yang beriman pada yang mulia akan mendapatkan kemuliaan. Dan orang yang ingkar memusuhi Allah yang maha mulia, kita akan mendapatkan sebaliknya. Wallahu a'lam. Makanya juga di surat ini ada penekanan la yastawi ashabun nari ashabul jannah. Enggak sama lah. Enggak sama orang ashabun nari dan ashabul jannah. Ya ashabun nari terrendahkan kedudukannya, ashabul jannah mereka lah humul faizun. Memuliakan. Surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60. Al-Mumtahanah artinya wanita yang diuji, perempuan yang diuji. Oke, dan boleh juga dibaca Al-Mumtahinah, perempuan yang menguji. Boleh Al-Mumtahanah, boleh Al-Mumtahinah, sama seperti Al-Mujadalah dan Al-Mujadilah. Dan Masya Allah di Al-Quran banyak nama surat dengan perempuan ya. Al-Mujadilah, An-Nisa, apalagi Al-Mumtahinah, Maryam, banyak. Dan itu terobosan juga di saat yang sama karena peradaban Arab itu sangat-sangat merendahkan Al-Quran. Enggak, disuruh ada nama-nama surat. Tapi tetap saja di zaman modern ada orang-orang yang tidak paham Islam, kemudian menuduh Al-Quran itu bias gender, menuduh Al-Quran itu diskriminatif terhadap perempuan, menuduh Al-Quran itu misoginis, padahal tidak seperti itu adanya. Oke. Nah, tema besar dari surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah, sesuai dengan nama yang kita bisa bayangkan ya, ujian. Ujian apa? Ujian loyalitas. Apa yang tema besar? Ujian loyalitas. Maka sekali lagi orang jangan sampai lupa bahwa pembahasan loyalitas, berloyal kepada orang beriman, kemudian tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, ini konsep Al-Quran. Konsep dalam Al-Quran, konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari semua kelompok-kelompoknya semua menyepakati konsep ini. Jadi tidak betul framing sebagian orang bahwa konsep mengajarkan loyalitas kepada orang beriman, tidak memberikan loyalitas kepada orang yang musuh Allah dan Rasulnya, dianggap sebagai konsep baru atau bahkan konsep yang menyimpang dari Islam yang moderat. Tidak, justru inilah Islam yang moderat. Ada konsep sebagian Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah surat, wahai orang beriman. Nah, gimana? Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai sahabat dekat, apalagi sebagai pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian mencintai mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah ingkar terhadap Al-Qur'an. Padahal mereka yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Udah ngusir Rasul, udah ngusir kalian hanya karena kalian beriman. Kalian cinta sama mereka. Ini cinta dengan bentuk tertentu, cinta yang kemudian ada loyalitas. Surat Al-Mumtahanah. Surat ujian loyalitas. Apakah betul kita loyal kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala contohkan. Qad kanat lakum, ayat keempat. Contoh bagaimana loyalitas itu seharusnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada uswah hasanah pada diri siapa? Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama beliau. Apa teladannya? Uswah hasanahnya apa? In qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri. Kami tidak memberikan loyalitas kepada kalian orang-orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kepada yang kalian sembah selain Allah.
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak permusuhan al-adawah dan kebencian selama-lamanya terhadap kalian sampai kalian beriman kepada Allah saja. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa istighfarnya Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayahnya saja itu bukan teladannya, diteladani. Itu kan Allah kecualikan illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirullah. Tapi jadi contoh yang ini. Jadi contoh. Illa kecuali. Semua sesuatu hasanah yang tadi. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena memintakan ampun bagi orang yang memusuhi Allah dan orang-orang musyrik. Even dia adalah ayah kandung, ya menurut pendapat sebagian ulama itu ayah kandungnya. Even itu adalah ayah kandung, tetap bertentangan dengan konsep loyalitas yang seharusnya. Bayangkan sambil mintakan ampun. Apalagi kalau seandainya membenarkan agama sebelah. Bagaimana kalau bilang agama sebelah bisa membawa ke surga? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga bahwa sekalipun demikian, tetapi Islam tidak diskriminatif. Islam toleran, paling toleran. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah enggak larang terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, ini non muslim, tidak beriman tapi ya baik-baik saja sama kalian. Allah tidak larang apa? An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik sama mereka. Enggak apa-apa. Kalian berbuat adil sama mereka. Toh juga Nabi di surat sebelumnya sudah contoh Nabi baik sama Yahudi. Baik sama Yahudi. Allah cinta orang-orang berbuat adil. Allah cuma melarang innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din ayat 9. Allah cuma melarang kalian memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam agama. Wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari negeri kalian. Wa wahamu 'ala ikhrajikum, terang-terangan musuhi kalian, terang-terangan ingin mengusir kalian. Orang lagi sholat tarawih malah ditembak-tembakin. Orang lagi sedang ibadah itikaf diganggu. Dilarang apa? Antawallahum, kalian memberikan loyalitas. Kalian mana pro mereka? Nggak boleh. Nggak boleh. Pro terhadap Israel. Nggak boleh berarti. Clear. Nggak boleh. Nggak boleh pro terhadap Israel. Mencintai Israel. Nggak boleh. Kalau perlu putus hubungan diplomatik. Alhamdulillah Indonesia istiqomah. Meskipun ada sebagian negara yang mungkin sudah goyah. Kata Allah, wa may yatawallahu fa ulaika humuz zalim. Barang siapa berikan loyalitas pada mereka, maka berarti orang-orang zalim. Tentu saya tidak sedang mengatakan bahwa membuka hubungan diplomatis sama dengan memberikan loyalitas, tidak selalu. Mungkin ada pertimbangan lain, tapi setidaknya di antara bentuk menunjukkan tidak loyal adalah dengan memutus hubungan diplomatik. Dan seterusnya surat Al-Mumtahanah. Bahkan di akhir surat Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang beriman, jangan kalian memberikan loyalitas kepada kaum yang Allah sudah murka atas mereka. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil qubur. Surat As-Saff, surat yang ke-61 selanjutnya. Surat As-Saff artinya barisan, karena Allah akan singgung Allah mencintai orang-orang yang membela agama Allah dengan berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Maka sudah terbayang bahwa tema besar surat ini adalah membela agama. Adalah apa? Membela agama. Membela agama. Di surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Akhir surat ayat 14. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian apa? Ansar. Jadilah ansar, pembela-pembela Allah, penolong-penolong Allah. Jadi sekali lagi tidak betul pernyataan bahwa Allah tidak perlu dibela. Tidak. Justru kita perlu menjadi pembela-pembela, penolong-penolong Allah. Kita menjadi ansar. Kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin ansari ila Allah. Bahkan Allah sebelumnya juga sudah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Enggak? Perniagaan yang tidak ada ruginya. Enggak, bisnis yang enggak ada ruginya. Selalu untung. Apa tuh?
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Kalian berjihad kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Surah As-Saff. Surat menegaskan tentang bagaimana membela agama Allah SWT. Di situ ada banyak strategi-strategi membela agama Allah, harus rapi, jangan terpecah belah. Gimana membela agama Allah? Tapi terpecah belah. Juga di situ harus konsisten dan komitmen dan seterusnya. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Tema besarnya adalah menjaga syiar agama. Menjaga syiar agama. Terbayang surat Al-Jumu'ah bicara tentang sholat Jumat. Sholat Jumat salah satu syiar agama terbesar. Pekanan bahkan salah satu yang terbesar, salah satu bukan yang terbesar tapi salah satu yang terbesar. Dan hanya surat Al-Jumu'ah saja Allah Subhanahu wa taala membahas sholat Jumat. Enggak ada lagi. Cari. Enggak ada lagi, cuma di sini saja. Allah Subhanahu wa taala bikin tentang surat Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Allah sebutkan di sini bahwa hari Jumat kalau sudah azan, maksudnya azan yang mau azan khatib sudah di mimbar, azan kedua kalau azan 2 kali atau azan yang sekali, azan saja, maka tinggalkan jual beli. Dan di surat ini Allah juga mengecam Yahudi. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara, ayat berapa? Ayat ke-5 kali ya. Ayat ke-5 betul. Allah mengkritisi Yahudi yang memiliki banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Tahu kebenaran tapi mengabaikannya, memanipulasinya bahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkritisi mereka. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala seperti bikin ini perbandingan. Yahudi itu hari ibadahnya nggak boleh kerja. Hari ibadahnya Yahudi apa? Hari spesial ibadah pekanannya. Hari Sabtu, hari Sabat. Sabat. Ya, hari Sabtu. Itu kan nggak boleh kerja mereka, nggak boleh nyari nafkah sekarang. Malah ada kasus-kasus dia itu di surat Al-A'raf disebutkan Ashabus Sabat. Surat Al-Baqarah juga disinggung. Kisah lengkapnya di Ashabus Sabat di surat Al-A'raf. Ada pun orang Islam enggak. Orang Islam justru hari ibadah pekanannya hari Jumat justru kerja. Jadi termasuk orang yang kurang setuju kalau dikatakan minas sunnah, termasuk sunnah liburin Jumat, itu saya nggak setuju kalau dianggap itu sunnah. Kalau dianggap itu kebijakan biasa normal ya strategi lain cerita. Tapi kalau dianggap adalah suatu yang ajaran Islam libur hari Jumat, justru bisa jadi malah kurang tepat. Karena di Al-Quran Allah juga bilang, "Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'." Tinggalin jual beli kalau azan. Berarti dari pagi ngapain? Tidur. Istirahat kan libur. Enggak, ternyata kerja. Hari Jumat hari kerja. Gitu. Jadi beda dengan hari Yahudi, hari Sabtunya justru hari libur, nggak boleh kerja. Mungkin agama lain juga ada yang begitu di hari lainnya. Orang Islam nggak, Jumat kerja. Makanya nggak apa-apa, aman-aman aja. Kalau hari Jumat kerja nggak apa-apa. Itu tetap tidak bertentangan dengan Quran, bahkan justru mungkin senafas dengan Quran. Malah saya rasakan sendiri di tempat yang hari Jumat libur, malah orang akhirnya apa? Suka bablas, gitu ya. Atau sedang pelesiran, sedang jalan-jalan, gitu. Ya itu lain cerita. Intinya pokoknya libur hari Jumat itu tidak kita katakan sesuatu yang diperintahkan Islam. Bahkan Al-Quran justru sebaliknya. Seperti yang syaratkan bahwa Jumat, Anda silakan kerja. Wa dzarul bay', tinggalkan jual beli, berarti kerja. Habis sholat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat ngapain? Silakan kerja lagi. Berarti lanjut kerja. Persis berarti dong sama orang-orang di Jakarta. Persis sama orang-orang di Indonesia. Sholat Jumat, azan Jumat, pergi ke masjid. Selesai sholat Jumat, kerja lagi. Persis. Masya Allah. Lanjut. Surah Al-Munafiqun. Ini kebayang sih. Memang alur-alurnya begitu ya. Jadi surat Al-Mujadilah. Allah Maha mengetahui. Allah selalu hadir. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mendengar, tidak pernah absen. Kemudian di surat 59 Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengagungkan, memuliakan orang beriman, akan merendahkan orang-orang yang tidak beriman. Karena itu Allah melarang kalian untuk memberikan loyalitas kepada orang yang tidak beriman. Sebaliknya surat Al-Mumtahanah, berikan loyalitas kepada orang beriman. Karena itulah kalian harus membela agama Allah dan harus juga menampakkan syiar-syiar surat As-Saff, surat Al-Jumu'ah.
Dan janganlah seperti orang di surat 3. Siapa itu? Al-munafikin. Justru sebaliknya mereka. Munafikun mengaku Islam, tapi memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Mengaku Islam, tapi justru malah suka nyinyir terhadap orang-orang beriman. Gimana? Orang beriman dinyinyirin, orang yang tidak beriman justru apa? Justru dimuliakan sama mereka. Nasallallahu. Terbalik. Entah apa yang menjadi pertimbangannya. Entah. Kalau pertimbangannya iman, tidak mungkin iman seperti itu. Iman ajaran siapa? Kecuali kalau pertimbangan yang berlawanan dengan keimanan. Ayat surah Al-Munafikin, tema besarnya adalah mewaspadai kemunafikan. Di sini Allah SWT sebutkan beberapa karakter munafik, pembohong, pengecut, kata-kata menipu, banyak bersumpah, benci orang beriman, sedih kalau orang beriman untung, senang kalau orang beriman susah, senang. Mungkin kalau ada tokoh besar Islam atau ulama atau yang seorang soleh meninggal, mungkin mereka bersorak-sorai. Mungkin seperti itu. Kemudian mereka ingin Nabi diusir. Mereka mencela Nabi, mencela umat Islam. Saling tertawa sama mereka. Mereka kikir kalau disuruh sedekah. Kalau disuruh infak, kikir. Gimana mau sedekah? Sedekah kan harus beriman. Ini nggak beriman. Sedekah kan harus berlandasi loyalitas terhadap agama. Mereka nggak loyal terhadap Islam. Apa yang mau disedekah? Dan pada akhirnya Allah SWT sebutkan bahwa jangan terfitnah dengan anak dan dengan harta. Karena boleh jadi banyak orang yang tadinya tidak munafik, tapi karena godaan harta jadi orang munafik. Bisa jadi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah may yaf'al dzalika dan seterusnya. Oke. Surat At-Taghabun. Atau Taghabun artinya menyesal. Taghabun itu merasa rugi, itu Taghabun. At-Taghabun artinya apa? Merasa rugi. Maka tema besar surat ini memang adalah meruginya orang-orang yang tidak beriman. Merugi orang. Jadi termasuk orang tidak beriman, orang munafik. Orang munafik, orang tidak beriman. Jadi memang benar alurnya sudah runut sekali 28 tadi. Jangan jadi orang munafik, kalau kamu jadi orang munafik, kamu akan apa? Akan nyesel di akhir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Orang kafir nyesel. Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak taat pada Rasul? Kenapa tidak berinfak? Nyesal. Dan menarik di surat ini, surat At-Taghabun di antara keunikannya, karena dia bicara orang tidak beriman akan menyesal, maka surat At-Taghabun surat yang meskipun pendek 2 halaman tapi membahas semua rukun iman yang 6. Membahas semua rukun iman. Iman kepada Allah jelas, yusabbihulillahi ma fis sama. Iman kepada hari akhir, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, itu hari kiamat, hari akhir. Kemudian iman kepada Rasul. Di ayat kelima Allah Subhanahu firmankan apa? Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Orang yang tidak beriman itu mereka akan mendapatkan siksa. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum. Datang pada mereka rasul. Mereka enggak beriman. Nah, ini iman kepada Rasul. Iman kepada kitab. Bil bayyinati faqat. Kepada kitab apa? Di ayat ke-8 lebih clear lagi. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Beriman kepada Allah, Rasul dan cahaya yang kami turunkan. Kepada kitab suci. Iman kepada malaikat. Sama di situ juga. Ayat ke-8. Nuril ladzi anzalna. Karena kalau Al-Qur'an kami turunkan, siapa yang nurunin? Siapa perantara yang nurunin? Malaikat kan? Iman kepada malaikat. Iman kepada takdir. Di ayat ke-11 lebih clear lagi. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Beriman pada takdir akan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah hatinya. Kata para penafsir dari kalangan sahabat, akan Allah tenangkan hatinya. Jadi memang begitu. Para bapak dan para ibu, teman-teman sekalian, hal yang paling menenangkan hati menghadapi hidup itu iman kepada takdir. Jujur, saya sendiri merasakan. Andai enggak ada iman pada takdir, aduh, hancur hidup saya. Hancur berantakan. Tapi setidaknya dengan ada iman pada takdir, rukun iman yang ke-6, menyadari dan terus mengulang-ulang konsep tersebut dalam diri, setidaknya terkuatkan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Pada akhirnya Allah ingatkan, wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa yang sebaiknya dia takdirkan. Surat At-Talaq, surat yang ke-65 atau julukannya surat An-Nisa, Al-Qusra, surat Nisa pendek.
Ya, surat An-Nisa pendek. Surat An-Nisa panjang, surat 4, surat An-Nisa pendek, surat 65. Tema besarnya gampang, yaitu takwa pada Allah. Takwa pada Allah. Karena di surat ini berulang-ulang apa? Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Masyaallah. Jadi agar tidak menyesal di hari akhir, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Adapun surat At-Tahrim yang terakhir, maka tema besarnya adalah agar menjaga keluarga. Agar tidak menyesal di hari akhir, bertakwalah kamu. Surat At-Talaq. Dan setelah kamu bertakwa, jagalah ketakwaan keluarga. Maka di surat ini Allah SWT bahas masalah keluarga, termasuk ayat kunci. Surat 66 ayat 6. Surat apa? 66 ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini Allah contohkan bahwa bila jadi suaminya soleh tapi istrinya apa? Tidak, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Atau sebaliknya, istrinya soleha, suaminya enggak, seperti Asia dan Firaun. Assalamualaikum, semoga Allah berkati kita. Break dulu bentar, ganti jus. Silakan Bang Kemal.